I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Atha dengan NIM 3122101447 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A sore semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya bunyi fonem dalam bahasa Indonesia. Tugas ini saya buat demi memenuhi tugas praktikum fonologi. Langsung saja, bunyi atau fonem dalam bahasa Indonesia terjadi melalui 3 tahapan utama, yaitu produksi, transmisi, dan persepsi. Dalam tahap produksi, organ-organ di dalam rongga mulut bergerak untuk menghasilkan bunyi. Ada beberapa jenis bunyi yang tercipta pada tahapan ini, yaitu konsonan, vokal, dan diftong. Setelah produksi, bunyi-bunyi kemudian ditransmisikan melalui udara yang dikeluarkan dari paru-paru dan diproses oleh organ-organ di dalam rongga mulut. Nah, pada tahap ini terjadi modifikasi bunyi melalui pengaturan lidah, bibir, dan juga rahang. Tahap terakhir adalah persepsi, di mana pendengar menerima bunyi dari udara dan memprosesnya melalui telinga. Pada tahapan ini, pendengar membedakan dan memahami bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh pembicara. Proses terjadinya bunyi atau fonem dalam bahasa Indonesia sangat kompleks dan melibatkan banyak bagian tubuh serta faktor-faktor lainnya, seperti tekanan udara dan kecepatan udara. Nah, kita lanjut ke bunyi vokal. Dalam bahasa Indonesia, vokal itu dibagi menjadi 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Setiap vokal memiliki letak dan pengaturan mulut yang berbeda saat diucapkan. Nah, yang pertama yaitu bunyi A. Suara A dihasilkan dengan lidah dan posisi rahang yang sedikit terbuka. A. A. Nah, yang kedua yaitu bunyi E. Bunyi I. Suara I dihasilkan dengan lidah yang sedikit dekat dengan langit-langit, rahang biasanya sedikit diangkat, dan bibir sedikit direnggangkan. I. Yang ketiga yaitu bunyi U. Suara U dihasilkan dengan bibir yang diubah ke bentuk bundar, lidah sedikit mendekat ke langit-langit belakang, dan rahang-rahang turun. Yang keempat yaitu E. Bunyi E dihasilkan dengan lidah tengah dan rahang sedikit terbuka, bibir cenderung terbuka sedikit. E. Dan yang terakhir yaitu bunyi O. Dihasilkan dengan bibir yang diubah ke bentuk bundar seperti bunyi U. Lidah sedikit rendah dan rahang sedikit turun. Nah, kita lanjut ke bunyi konsonan. Konsonan itu selain bunyi vokal yang A, I, U, E, dan O. Nah, bunyi konsonan itu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan yang terakhir yaitu Z. Nah, bunyi konsonan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia melibatkan interaksi kompleks antara organ-organ pengucap di dalam mulut dan saluran vokal. Nah, salah satu contoh mengenai bunyi konsonan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, kita ambil contoh B dan P, yang melibatkan pengertian sementara aliran udara dengan cara
menutup dan menghalangi aliran udara di tempat tertentu dalam saluran vokal, kemudian melepaskannya secara tiba-tiba. Contoh bunyi dengan huruf B yaitu bebek, abjad, dan abad. Sebagai contoh huruf P yaitu pulpen, pensil, dan penghapus. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sekian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new block.